Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba mempresentasikan strategi leadership in the moderate organization untuk nama mahasiswa Nedi Sumanto, dosen pengumpul, Dr. Insinyur Joko Sulistyo, EMC MCM. Oke, untuk pendahuluan, konsep kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan memimpin organisasi mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Tantangan era disruption, kepemimpinan harus menavigasi perubahan cepat dan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan di era disruption. Tujuan pembelajaran, memberikan pemahaman penyeluruh tentang konsep, peran, dan implementasi kepemimpinan strategi di organisasi modern. Visi menjadi realitas, kepemimpinan adalah kemampuan menerjemahkan visi dan hasil nyata sesuai kutipan Warren Barnes. Oke, konsep dasar. Fokus kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi menekankan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Analisa peluang dan ancaman. Pemimpin strategi harus mampu mengenali peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Pengembalian keputusan visioner. Keputusan diambil secara analisis dan visioner untuk memahami perubahan dan tantangan. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen fokus kepada efisiensi, kepemimpinan fokus pada melakukan hal yang tepat untuk organisasi. Karakteristik kepemimpinan strategi. Sifat visioner. Kepemimpinan strategi memiliki visi yang jelas untuk menetapkan arah masa depan organisasi secara efektif. Kemampuan adaptif. Kemampuan beradaptasi membantu kepemimpinan terhadap menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Sifat kolaboratif. Kepemimpinan mendorong kerjasama dan tim dan keterlibatan stakeholder dalam mengambil keputusan. Orientasi pada hasil. Setiap strategi diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja organisasi. Teori dan model kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional. Model ini menekankan kemampuan pemimpin menginspirasi dan motivasi untuk mencapai tujuan yang tinggi. Kepemimpinan pelayan, fokus pada pelayanan dan mengembangkan individu sebagai prioritas utama dalam pemimpin tim. Kepemimpinan adaptif, menyoroti pentingnya yang fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang kompleks dan dinamis. Inovasi dan kepemimpinan. Inovasi adalah inti kepemimpinan strategi untuk membedakan antara pemimpin dan pengikut. Implementasi di organisasi. Penyusunan strategi plan. Langkah awal adalah membuat rencana strategi lengkap dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Pengelolaan perubahan. Change management penting untuk memastikan transformasi organisasi berjalan lancar dan efektif. Penguatan budaya organisasi. Budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan kinerja tinggi harus diperkuat untuk menunjang keberhasilan organisasi. Keterlambatan dan komunikatif. Keterlambatan seluruh organisasi dan komunikasi efektif penting untuk peran masing-masing individu. Tantangan kepemimpinan strategi. Kompleksitas stakeholder. Berbagai kepentingan stakeholder yang berbeda menimbulkan tantangan utama dalam kepemimpinan strategi. Dampak globalisasi. Globalisasi meningkatkan persaingan dan menuntut adaptasi organisasi terhadap standar internasional. Perkembangan teknologi. Teknologi dalam digitalisasi memaksa kepemimpinan harus belajar dan berinovasi secara berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi yang efektif. Kesimpulan, kepemimpinan strategi adalah kunci keberhasilan dan
keberlanjutan organisasi melalui visi dan adaptasi. Pentingnya kolaborasi, pemimpin efektif membangun kolaborasi untuk mencapai hasil yang optimum dan berkelanjutan. Peran pendidikan magister. Pendidikan magister manajemen mempersiapkan pemimpin masa depan dengan teori, praktek, dan pengalaman lapangan. Inovasi dan pengambilan keputusan. Inovasi dan keputusan strategis penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Penutup, rangkuman akhir. Penutup menjanjikan ringkasan materi dan sekaligus memperkuat peran utama presentasi secara profesional dan jelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.